Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui ketika kita sedang mempresentasikan sesuatu atau berbicara di depan umum, kita pernah merasakan grogi, cemas, gugup, ataupun bahkan kita merasakan takut salah bicara di depan audiens. Bahkan ada yang merasakan ketika sedang membicarakan sesuatu, sedang presentasi, mendadak dia diam karena mengalami blank dalam otaknya ataupun kehilangan memori dalam presentasinya. Atau bahasa lainnya adalah materi-materi yang sudah dipersiapkan itu hilang dari otak pembicara ataupun presenter. Nah, teman-teman sekalian, apakah Anda pernah merasakan hal tersebut? Seandainya Anda pernah merasakan hal tersebut, saya sampaikan selamat datang di Mahir Bicara. Di sini kita akan belajar bersama tentang public speaking, mulai dari dasar sampai advance. Mulai dari bagaimana mempresentasikan sesuatu dengan percaya diri, sampai bagaimana membuat materi yang sistematis dan impactful. Tentunya teman-teman ketika membuat materi harus memiliki dampak atau memberikan dampak kepada audiens. Nah, teman-teman sekalian tahan dulu. Sebelum kita beranjak ke materi advance, kita akan belajar dasarnya terlebih dahulu. Dimulai dari apa itu public speaking. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita ketahui, public speaking sesuai artinya adalah public itu umum, speaking itu berbicara, yaitu adalah berbicara di depan umum. Tapi ternyata ada yang lebih spesifik lagi, yaitu adalah aktivitas komunikasi lisan yang disampaikan secara langsung di depan dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadi, seandainya teman-teman sedang berbicara di depan dua orang rekannya atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu ataupun ada maksud menyampaikan suatu hal ataupun peristiwa. Nah, itu sudah dimaksud ataupun disebut dengan public speaking. Dan Anda sebagai pelakunya, sebagai pembicaranya sudah bisa disebut sebagai public speaker. Oke ya, ini untuk public speaking. Nah, teman-teman sekalian, public speaking juga bukan hanya satu macam. Public speaking memiliki macamnya. Tapi sebelum saya sebutkan, silahkan boleh lihat layar kacanya, layar kaca handphone Anda ataupun laptop Anda. Public speaking termasuk komunikasi yang melibatkan aspek vokasi, verbal, dan visual. Dan tentunya hal ini juga melibatkan segala aspek panca indera kita. Nantinya teman-teman akan berlatih juga bagaimana melatih panca indera yang digunakan untuk berbicara di depan umum. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama dari macam-macam public speaking yaitu adalah ceremonial speaking. Ceremonial speaking adalah aktivitas komunikasi yang disampaikan secara formal untuk aktivitas seremonial ataupun peresmian seperti pidato ataupun sambutan secara resmi, atau peresmian gedung, kantor, dan juga pidato-pidato resmi lainnya. Yang kedua, itu adalah demonstrative speaking. Demonstrative speaking ini adalah aktivitas komunikasi yang bertujuan mengajarkan suatu tips, trik, ataupun teknik tertentu yang nantinya audiens bisa melakukannya kembali. Yang ketiga adalah informative speaking. Ya, informative speaking ini biasa dilakukan oleh seseorang yang seringkali menyampaikan sesuatu dengan tujuan maksud supaya audiensnya mengerti apa yang pembicaranya maksud ataupun tuju. Contoh, ketika ada sales promotion girl, dia ingin menyampaikan bahwa produknya ini bagus, sehingga dia menyampaikan secara detail spesifikasinya, keunggulannya, kelebihannya, dan dia menyampaikan segala sesuatunya tentang produk tersebut. Atau kata lainnya adalah mempresentasikan sesuatu hal, seperti itu. Nah, singkatnya, untuk informative speaking ini adalah aktivitas presentasi. Seperti aktivitas presentasi skripsi juga sama. Itu adalah informative speaking. Seorang mahasiswa mempresentasikan skripsinya kepada dosen. Nah, itu juga disebut informative speaking. Yang keempat itu adalah persuasive speaking. Ini adalah aktivitas lisan, aktivitas komunikasi lisan yang disampaikan oleh pembicara yang bertujuan adalah memuaskan audiens,
memuaskan audiens yang datang untuk mendengarkan pembicara tersebut, sehingga dia merasa puas ketika ada pembicara menyampaikan yang sebenarnya itu sudah menjadi pertanyaan audiens sejak lama. Ternyata ketika datang pada acara public speaking, wah ternyata ini nih yang saya cari solusinya gitu. Ternyata ini nih yang menjadi pertanyaan saya dari dulu. Ternyata terjawab di sini oleh public speaker tersebut. Seperti itu. Nah, 4 macam ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Teman-teman lebih cocok yang mana, dan teman-teman juga bisa menggunakan 4 macam public speaking ini, tergantung situasi dan tujuannya. Nah, teman-teman sekalian, ini untuk materi pertama, materi dasar yang nantinya kita akan lanjut di video selanjutnya. Teman-teman, saya sampaikan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.